Gue bisa mengerjakan apa yang gue suka, punya mimpi, gue harus jadi World Barista Champion. Dan kejadian, gak semua orang mimpinya tercapai. Tujuan utama gue untuk bikin buku ini adalah supaya banyak orang-orang kayak gue. Wow. Gue kelar master, gue gak tahu gue mau ngapain. Gue melakukan exercise ikigai lah, ketemulah kopi. Salah satunya adalah menjadi World Barista Champion. Decision making jadi gampang kan? Apa yang paling bisa mendekatkan gue ke goal gue? Termasuk mengambil keputusan sulit sekalipun pulang ke Indo. Waktu itu 75% pay cut. Kita tuh cenderung inferior gak sih? Berasanya inferior. Berasanya inferior, bro. Kita tuh negara penghasil kopi terbesar di dunia. Indonesia secara negara yang belum punya piala tinggal di latte art. Blueprintnya udah ada kira-kira ya. Tinggal lu jalanin aja gitu kan. 2016 mau World Barista Champion, 2024 ya kejadian. Di belakang layar mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi gue mendengar inilah dari beberapa teman-teman. Di bagian mana lu sempat ngerasa kayak fuck this shit. Gua Ruby, host dari Underdog Story Podcast, yang sebelumnya mungkin kalian kenal dengan nama 30 Days of Lunch. It's the same podcast, same values, same spirit, just different levels. I hope you enjoyed it. Welcome back to Underdog Podcast, teman-teman yang dengerin di udara saja atau ada visual di YouTube. Selamat datang kembali. Gue hari ini senang banget kedatangan Mikhail Jasin, panggilannya Miki. Yes. Ini kalau anak-anak kopi pasti panggilnya Miki sih. Gue malah janggal kalau panggil Mikhail. Miki, hari ini gue senang banget lo punya satu buku yang menurut gue jadi satu kulminasi semua yang lo pelajari selama di dunia kopi ya. Nanti kita akan bahas ke situ. Tapi gue pengen denger dulu, kalau lo sekarang setelah memenangkan Barista Champion, beda nggak mengenalkan diri ke orang lain? Tergantung di acara apa dan ke siapa gitu ya. Kalau di acara kopi ya, apalagi kalau yang sponsored by brands, perkenalannya harus kayak Mikhail Jasin 2024 World Barista Champion gitu. I see. Cuman kemarin gue masuk airport di Kuala Namu di Medan, petugas custom nanya kerjanya apa pak? Ya gue kan nggak bisa jawab saya World Barista Champion gitu, kayak gue pamer banget. Jadi kayak ya saya kerja kopi gitu kan. Apa kerja kopinya malah jadi panjang gitu kan. Akhirnya bilang ya udah barista gitu. I see. Gua tuh suka nanya gitu karena kadang-kadang ya kita tuh ngenalin diri ke orang itu jadi penting banget gak sih menurut lo? Dan sekarang juga lo udah punya platform baru sebagai pengusaha juga, ya kan? Lo lebih ngelihat, maksud gue bertanya tadi, lalu lebih ngelihat diri lo sebagai pengusaha, barista, penulis buku, atau apa buat lo sekarang gitu? Good question. Gue mungkin dari dulu dengan berbagai macam identitas yang ada di kopi, akhirnya ngelihat diri sebagai coffee profesional aja sih. Karena dibilang barista dalam arti harafiah baristanya udah enggak lagi gitu kan. Barista kan seseorang yang berdiri di belakang bar lah gitu kan. Benar. Serving minuman gitu. Gue udah enggak ngejalanin role itu udah lama gitu. Bahkan waktu jadi World Barista Champion pun day to day jobnya bukan barista. Secara tradisional gitu udah enggak. Entrepreneur iya, tapi these days perusahaannya yang ngeran udah bukan gue lagi, gitu kan. Ada business partners atau ada orang-orang lain tim yang ngejalanin. Jadi lumayan bingung gitu kalau ditanya gitu kerjaannya apa role-nya apa. Buku juga bukan gue yang nulis, buku 3 yang nulis. Ada this lady ada orang talent tapi tinggalnya di Belanda. Dia yang nulis, gue cuma buka mulut gitu kan. Dia yang merangkum. Pikiran-pikiran menjadi satu buku. Iya, jadi apa ya, coffee professional I guess yang agak paling mencakup gitu ya. Karena within the industry juga kerjaannya lumayan dari seed to cup sebenarnya. Dari sampai hilir gitu. Waktu masih di kebun ya. Betul. Kita gak punya kebun, tapi hampir lah gitu, dry mill. Jadi di salah satu perusahaan gue kita punya dry mill tuh buat processing biji kopi yang hampir jadi. Hampir ready export gitu, tinggal disortir, tinggal dikeringin dikit lagi. Gitu. Tapi ngobrol sampai ke petani kan? Berarti betul. Kan? Jadi kita tetap ngambil, terus ada post harvest processingnya juga gitu. Cuman nggak punya kebunnya aja. Wow, kayaknya nggak banyak ya orang di dunia yang, maksud gue coffee professionals, tapi juga bisa mencakup hampir semua yang possible dikerjakan di dunia kopi gitu, ya nggak sih? Right? Mungkin yang belum di lu tinggal apa ya?
Kalau iseng jadi Q grader gitu. Q grader gue enggak, tapi gue punya Q processing namanya. Oh, buat processing kopi di kebun. processing kopi. Iya. Kan kalau Q grading itu lebih ke nyobain dan grade gitu ya. Iya. Nah, gue di sisi yang Yang satunya processingnya. lebih ke processing. Berarti Karena itu gua juga lebih suka udah di situ. ada. Oh, Ada. wow. Karena gue sekitar 10 tahun lalu lah gitu. Waktu gue kelar master, gue gak tahu hidup gue mau dikemanain gitu kan. Master ini kuliah ya? Iya, master degree. Ini waktu Melbourne? Di Melbourne ya, okay. 2016 lah. Dan jurusannya? Marketing waktu Marketing? itu. S2-nya marketing. Gue kelar master, gue gak tahu gue mau ngapain secara karir dan hidup gitu. Tapi udah kerja kopi waktu itu. Udah jadi barista. Terus gue melakukan exercise ikigai lah gitu kan. Oke. 4 lingkaran gini kan. What you're good at, what you can be paid for, yang gitu-gitu kan. Betul. Nah terus setelah gue ngisi-ngisi lingkaran itu, jawabannya kopi. Si ikigai gue di tengah-tengah nih. Semua irisannya jawabannya adalah kopi. Jadi gue dari tahun 2016 itu sadar ya udah gue kerja di kopi aja. Apapun itu gue kerjain di kopi. Nah setelah bertahun-tahun kerja di kopi, harus make a living, pulang ke Indonesia gue 2017, harus survive dengan pendapatan dari kopi. Akhirnya udah yang gue ubek-ubek, yang gue kulik-kulik di kopi aja, ngapain gue mikirin yang lain gitu istilahnya. Jadi ya udah jadi barista misalnya. Tapi habis itu setelah punya bisnis, ya bisnisnya di kopi. Bisnis kopi mau dikembangin, gue nggak suka operational cafe soalnya. Jadi gue ngembanginnya yang lain-lain dibanding bikin kafe 10 misalnya gitu. Bikin kafe coffee chain ratusan cabang. Gue males banget ngurusin operational. Jadi ngurusinnya yang lain gitu ya. Sekarang ada kafe satu kecil tapi pelengkap lah gitu kan. Ya udah akhirnya mungkin nggak banyak banget orang kopi yang mirip kayak gue, karena mungkin mereka sukanya di satu part aja dari industri itu, misalnya kafe aja terus mereka kembangin itu gitu. Nah gue suka. Nah ini gue suka nih. Lebar. Sebenarnya salah satu alasan gue nanya adalah karena di dalam buku gue dan buku lo ada kesamaan. Ya si bagian ikigai itu. Yes. Jadi buku gue juga ada 4 lingkaran itu yang beririsan. Apa yang lo jago, apa yang lo suka, apa yang dunia butuh, dan apa yang dunia bersedia bayar atau rewardnya buat lo. Nah boleh gak lo cerita go through your process, Miki? Kan lo berarti ada fase anak kuliahan yang gak tahu mau ngapain. Betul. Itu menurut gue ikigainya beda tuh waktu itu. And then lu udah mulai nyicip jadi barista. And then barista lu mau pulang ke Indo. Itu lu membuka lagi gak tuh 4 irisan itu, berubah lagi gak tuh? Terus waktu lu jadi pengusaha berubah lagi gak tuh ikigainya gitu tuh? Good question. Iya jadi gue tahu ikigai itu dari bokap gue sebenarnya. Dia pertama kali itu ngasih tahu itu waktu SMA deh kayaknya. Wow. Baru ngerjain ikigai itu tahun 2016 setelah S2 lulus. Itu hari terakhir gue ngumpulin tugas terakhir. Kalau S2-nya tuh waktu itu gue coursework, jadi gak pakai skripsi. Pas gue kumpulin itu, sorenya gue lagi di wine bar, terus gue mikir hidup mau dikemanain gitu kan. Kayak, karena visa gue habis nih beberapa bulan lagi gitu kan. Pilihan gue apa? Nah karena gue bingung, gue ngerjain si ikigai itu. Ketemulah kopi. Salah satunya adalah menjadi World Barista Champion. Wow. Itu udah di 2016 tuh ketemu. Gue udah kerja di kopi 4 tahun. Lalu di 2016 itu gue udah kompetisi kopi 2 kali. Dan growing up, bokap gue selalu bilang kayak lu boleh ngelakuin kerja apa aja, tapi lu harus coba jadi yang terbaik di dunia di kerjaan itu. Dia gak bilang literal banget, tapi maksud dia tuh ya lu ngerjain kerjaan sepenuh hati gitu. Bukannya asal-asalan lah. Seolah-olah lu adalah yang terbaik di dunia di kerjaan itu gitu kan. Ya udah gue kerja kopi, ikigai gue kopi, apa nih yang bisa jadi best in the world gitu kan. Kebetulan ada platform kompetisi, jadi 2016 gue punya mimpi, gue harus jadi World Barista Champion. Wow. Jadi decision making gue adalah apapun yang mendekatkan diri gue ke goal ini, becoming a World Barista Champion, gue kerjain. Apapun itu, salah satunya pulang ke Indonesia, kerja di Common Grounds waktu itu. Karena opsinya antara di Australia, ngambil sponsorship visa 4 tahun di cafe yang gue co-own waktu itu kafenya. Tapi kerjanya harus sama. Jadi gajinya juga segitu-segitu aja, kerjanya harus sama selama 4 tahun. Versus balik ke Indo, dapat tawaran kerja di Common Grounds yang pada waktu itu Common Grounds salah satu front runner pembuka jalan specialty coffee di Indonesia, dan udah ada salah satu co-foundernya Yoshua Tanu udah menang Indonesian Barista Champion 3 kali at that point. Iya gitu. Jadi kayak ya udah jawabannya lumayan jelas gitu kan. Apa yang membawa gue lebih dekat ke mimpi gue sebagai World Barista Champion, ya pulang ke Indonesia gitu. Jadi lumayan lama tuh, selama bertahun-tahun pertanyaannya cuma satu.
kayak is this gonna take me closer to my dream gitu. Kalau iya gue jalanin, kalau enggak gue lakuin gitu. Nah balik lagi pertanyaan lo ke Ikigai, gue baru update itu lagi mungkin 2022 setelah ada beberapa bisnis gitu, masih di copy gak sih kerjaan gue gitu. Sama terakhir bulan lalu gue lagi liburan di Jepang, ada waktu kosong gitu ya. Setelah gak punya waktu kosong berapa lama, akhirnya di cafe gue ngerjain lagi tuh Ikigai lagi gitu. Cuman scope-nya kalau dulu lebih kayak gue gak tahu mau ngapain hidup gue. Jadi gue nyari my purpose apa gitu kan. Kalau sekarang karena gue udah tahu purpose-nya, lebih ke Ikigai gue di kopi apa nih. Kan udah banyak kerjaannya. Gue ada Michael Jasin sebagai entrepreneur di perusahaan Green Beans, ada Michael Jasin entrepreneur di perusahaan consulting, ada Michael Jasin entrepreneur cafe, ada Michael sebagai World Barista Champion, banyak role gitu kan. Nah within this tuh apa gue gitu Ikigainya. Nah, ternyata balik lagi ke my main mission of being agent of change di industri gitu, dengan berbagai macam caranya lah gitu. Oke, Seperti jadi gue melengkapi pertanyaan gue di awal. Kalau lu mengenalkan diri sekarang, kalau bisa Michael Jasin, agent of change in coffee ya. Iya, tapi itu kayak kalau asal baru kenal ke orang kan kayak wah lu terlalu performatif banget gitu ya. Iya. Sosok inspirational banget. Ngerti. Tapi deep down inside ya lu pengen ngelakuin itu. Misi gue lah. Menurut gue itu penting karena ketika lu pegang satu identitas itu dan lu secure banget, lu pegang itu jadi impian yang pengen lu asah untuk mendekatkan, hasilnya kayak lu gitu. 2016 gua mau World Barista Champion, 2024 ya? Iya, kejadian gitu. Dan ya lu decision making jadi gampang kan? Betul. Apa yang paling bisa mendekatkan gua ke goal gua? Termasuk mengambil keputusan sulit sekalipun pulang ke Indo. Tuh waktu itu 75% pay cut, 75% pay cut dari barista di Australia ke Indonesia gitu. Tapi iya, mungkin decisionnya bukan mudah tapi simple gitu. Decisionnya simple tapi nggak mudah kadang-kadang. Kadang-kadang mudah juga, iya kan. Benar. Tapi clear gitu kan. Dan itu bisa diaplikasin banget sama orang-orang menurut gua, kayak lu goal lu apa, misalnya mau nabung punya rumah gitu kan. Lu harus punya DP rumah berapa ratus juta gitu. Ya udah lu mau jajan, ini mendekatkan diri lu ke mimpi lu apa enggak gitu kan. Iya, benar. It makes it simple, it doesn't make it easy, tapi jadinya simple gitu. Benar. Mungkin kata kuncinya lu jadi punya clarity kali ya. Betul. Clarity yang bikin lu jadi simple ya. Lu jadi gak perlu, ini ada 10 pilihan gue milih yang mana ya? Oh gampang, yang paling mendekatkan aja selesai. Betul. Gitu kan. Masalah ngejalanin ya belum tentu gampang. Emang benar-benar. 75% pay cut. Oh my god. Banyak. Wow. Gimana caranya waktu itu CG meyakinkan lo ya kan untuk pulang? Karena 75% pay cut ini kan juga lu harus cari cara untuk gue support lagi dari mana nih. Karena kan namanya kebutuhan hidup mungkin ada batas bawahnya ya. Betul. Ya kan? Ini kalau 75% udah kena nih, atau bahkan di bawah batas bawah gue nih gitu. What kind of conversation yang waktu itu kejadian dan lo akhirnya ya sisi uangnya lu coba untuk tumble mungkin? Gue gak tahu ya. Ini hunch-nya gue. Iya, jadi waktu itu 2016 akhir gue pulang ke Indonesia liburan waktu itu. Udah temenan lah sama anak-anak CG. At that point ketemu Aston, Yanto, Yoshi. Waktu itu ada satu lagi Philip yang gak terlalu orang tahu. Iya. Yang waktu itu Philip belum kenal-kenal banget. Supply susu. Betul, ya inilah supply susu dan teman-teman. Kawan-kawan, gitu. iya. Nah waktu itu gue ketemu anak-anak CG lah gitu. Terus ngobrol-ngobrol. Habis itu gue probing lah, kayak kira-kira ada gak sih kesempatan untuk kerja bareng gitu. Ngobrol-ngobrol, habis itu Aston ngasih gue offer lah. Nih, kira-kira lu bisa ngerjain ini, karena kebetulan gue punya skill marketing, gue punya skill barista, ditawarin double role. Waktu itu as a marketing manager and quality control gitu. Jadi secara role mereka bisa justify ngasih pay agak lebih tinggi dibandingkan teman-teman gue yang lain di Common Grounds waktu itu. But for me juga gak rendah-rendah banget, but still 75% pay cut. I see. Mereka gak ada convincing gimana banget sih gitu. Cuman mungkin karena guanya juga dengan kesadaran sendiri tahu ini salah satu jalan yang menujukan gua ke mimpi gitu. Ada tabungan gak banyak tapi cukup gitu. Pulang ke Indonesia ya lifestyle-nya juga mau gak mau menyesuaikan gitu kan. Yang biasanya gua dulu anak Melbourne yang brunch tiap hari, ke wine bar berapa kali seminggu gitu kan, gak ada. Terus ya ke Indonesia
I didn't have a personal car sampai umur 32 kayaknya. Gue gak punya mobil yang gue beli sendiri gitu ya. Jadi ya udah naik Gojek, naik Grab, naik ya udah ride share aja gitu kan. Dan kebetulan waktu itu gue tinggal di apartemen salah satu co-foundernya CG, bayar nggak gratis gitu ya. Tapi deket kantor. Lumayan sih, lumayan karena rumah gue di BSD, rumah orang tua di BSD gitu kan. Waktu itu gue belum punya properti sendiri yang bisa ditinggalin. Jadi kalau gue BSD bolak-balik kan ya capek gitu kan. Bisa latihan juga. Mungkin ongkosnya lebih, kalau naik ride share, naik mobil ya pasti lebih mahal gitu kan. Ya udah mau nggak mau, gue orangnya lumayan positive thinking soalnya, jadi kayak ya udah nggak apa, gue I take this hit sekarang, tapi setelah gue menang gitu kan, mimpinya gitu kayak setelah gue menang gue bakal bisa punya mobil, gue bakal punya rumah, gue bisa punya all these things. Wow, itu conviction lu kuat banget tadi waktu itu ya. Dan mungkin juga lu udah sadar bahwa untuk mencapai sesuatu lu butuh proses itu ya. Betul, tapi gue bukan kayak gitu di setiap aspek hidup gue gitu, kayak ya cuman karena gue suka kopi dan gue pengen jadi World Barista Champion aja. In my other aspects of life, kayak nabung ya gue gak disiplin banget. Investasi ya ada tapi gak gimana banget. Karena kopi aja, maksudnya karena itu passion gue gitu kan. Makanya mungkin penting banget setiap orang nemuin apa ikigainya. Karena bikin lu dengan bisa lebih disiplin mungkin ya, dibanding kayak bukan mudah tapi bisa lebih disiplin untuk lu bisa stick to conviction itu gitu kan. Ya karena di 4 lingkaran itu banyak orang yang salah paham soal apa yang lo suka atau yang orang sebut sebagai passion. Ya kan, orang kan sering nganggap passion itu ya cuman di sisi sukanya saja. Betul. Tapi seharusnya passion itu saking sukanya lu bersedia mengorbankan waktu, energi, duit ya kan, yang kayak case-nya lo untuk jadi jago di situ. Betul. Karena pada ujungnya kalau lu suka dong dan lu nggak jago, perusahaan mana yang mau pakai lu? Jadi hobi aja kalau jadi hobi aja kalau gitu, nggak masuk akal juga kan. Jadi menurut gue ikigai itu 4 irisan menurut gue sangat masuk akal gitu. Jangan cuma ngeliat dari passion talk gitu. Betul. Dan gue suka lo mendetailkan prosesnya lo. Thank you for sharing that. Di sisi lain, karena gue juga ngeliat perkembangan CG ya. Jadi fun fact teman-teman, I used to be a food blogger way back 2008 sampai 2014, and then gue bikin digital agency yang khusus F&B. Waktu itu gue dapat assignment untuk ketemu sama foundersnya CG sebelum CG ada. Company yang sebelumnya. Masih namanya Pandawa, betul. Jadi di Kuningan itu tempatnya lebih kecil gitu ya. Terus ya intinya tutup lah ya. Jadi pas buka CG lagi tuh, wah apa yang akan mereka lakukan berbeda. Dan gue ngelihat, oh dia udah nemuin nih. Kalau tadi ikigainya lo personal, ini mungkin ikigai sebagai sebuah company, brand coffee atau sebagai company, mereka mau ngapain. Dan kelihatan banget, setiap tahun semua timnya di-challenge untuk ikut kompetisi. Mulai dari yang, aduh gue lupa lagi yang latte art siapa ya? Johnny Roadrunner. Johnny. Itu kan yang pertama tuh menurut gue. Habis itu baru even foundernya si Yosi juga ikut kompetisi kan. Gue bahkan sampai ingat banget salah satu openingnya Yosi, Potential. Anjing. Langsung cerita lah. Dengan deep voice American accent gitu. Bener. Jadi gue ngerasa kayaknya di satu sisi kita ngelihat ikigainya lo, tapi ini juga ikigainya si company ini beririsan juga nih. Banget, ya. Sama-sama punya misi untuk champion gitu. Gue beruntung banget bisa ketemu perusahaan yang mensupport anak-anaknya kayak gitu, dan juga foundersnya yang akhirnya menjadi mentor selama perjalanan kopi gitu ya. Semuanya lah gitu, in their own rights gitu. Boleh deep dive sedikit gak yang proses lo? Mungkin lo udah pernah cerita ini di tempat lain, tapi gue ngerasa ini perlu di-share dalam konteks ikigai, gimana passion tuh perlu perjuangan. 2024 kejadian, 8 tahun, lo ikut kompetisi berkali-kali. Di bagian mana lo sempat ngerasa kayak, fuck this shit. Itu hampir tiap malam. Iya karena susah kan. Jadi kalau di CG itu, mungkin orang lihatnya House of Champions, atau kalau ke Menteng di salah satu tokonya ada trophy room, banyak trofi gitu ya. Orang mikirnya kita kerjanya kompetisi doang gitu kan. Padahal itu extracurricular activity-nya gitu. Di luar kerjaan utama. Jadi kalau gue dulu kerjaannya karena kantoran bukan barista gitu ya gue tetap nggak ada clock in clock out sih, tapi gue harus show up gitu jam 10 sampai jam 5. Ya gue latihannya di luar jam itu gitu kan, sebelum atau sesudah jam kerja. Ya latihannya di roster yang memang di fasilitas kantor, tapi ya lu nggak boleh latihan waktu jam kerja lu gitu kan. Wow. Terus juga kalau yang anak-anak
toko yang barista ya mereka setelah shift atau lagi day off mereka datang latihan gitu. Jadi all of that ya personal time aja gitu kan. Jadi lu gak punya day off, lu gak punya liburan, lu gak punya day off kalau lu mau latihan. Jadi harus butuh banyak self disiplin gitu. Ada beberapa expense yang di cover, kayak kopi misalnya, susu. Tapi kalau barista championship kan kita harus bikin signature beverage nih. Lo harus beli buah, beli apa gitu. Itu ya banyak yang gak ke cover juga gitu. Jadi harus ada personal sacrifice di situ. Lu gak bisa mungkin beli apa yang lu mau secara personal life karena lu harus beli barang-barang itu dengan gaji yang at that point for me ya lumayan ya nutup tapi juga gak bisa mewah-mewah banget gitu kan. Jadi ya a lot of times kayak ya lu mau nyerah karena frustrating kan latihan. Biasalah like any sport seperti kompetisi apapun bakal banyak period di mana lu suck. Gitu kan. Jagonya biasanya setelah that 10,000 hours gitu kan. Bener. Sebelum 10,000 jam kan bener. Lu pasti nggak jelas gitu kan. Kayak apalagi di cabang olahraga cabang olahraga gua barista championship ini lu harus bikin kopi. Jadi harus bisa bikin kopi secara technical dan secara rasa. Lalu lu juga harus bisa presentasi. Gitu kan. Lu harus bisa presentasi dalam bahasa Inggris. Pronunciation lu harus jelas pronounce-nya. Secara projection of voice lu harus gede suaranya gitu kan. Nah ini yang banyak barista gak bisa gitu kan. Awal-awal mulai gue juga walaupun bekas sekolah di Australia gitu. Waktu pertama kali kompetisi latihan di CG gak ada yang ngerti gue ngomong apa. Karena accentnya Asian Australian gitu kan. Iya. Terus kayak lu ngomong apa sih gitu. Jadi harus ganti aksen. Bahasa Inggris gue yang sekarang dan bahasa Inggris gue dulu waktu pulang Australia beda banget gitu. Oke. Bahasa Inggris gue yang sekarang agak lebih globalized lah secara aksen gitu. Terus juga kebiasaan-kebiasaan misalnya kalau orang Australia belakang sentence-nya nanjak gitu, betul. Gitu kan. Karena aksennya bukan cuma aksen tapi kebiasaan ngomong gitu. Cuman kalau lu present an idea, kalau lu belakangnya nanjak kan lu jadi kedengarannya unsure. Betul. Gitu kan. Jadi gue harus belajar gimana cara nurunin si tone-nya gitu. Wow. Gak cuma nurunin tone ya karena nurunin tone kesalahan gue waktu itu adalah volumenya turun juga. Padahal gak gitu kan. Tone-nya yang diturunin bukan volumenya diturunin. Itu belajar lagi. Jadi banyak kesempatan ya yusak gitu kan. Nah itu yang ya udah hampir tiap malam tuh kayak aduh ngapain sih gue gini. Atau pagi-pagi gue mesti bangun jam 4 pagi waktu itu. Gue lumayan lama lah cuma tidur 4 jam gitu kan. Bangun jam 4 pagi gue mesti latihan kayak aduh ngapain sih gue ngelakuin ini. Lumayan banyak sih. Cuman ya itu tadi mungkin punya mimpi. Terus gue juga ada beberapa tools dari self help book yang gue baca. Salah satunya ada yang suruh bikin directive affirmation lah gitu. Wih, kayak gimana tuh? Jadi ini dari buku namanya With Winning in Mind. With Winning in Mind. Ya, di dalam belum ada. Itu ditulis sama Lenny Basham namanya. Dia adalah Olympic archer, gold medalist, tapi juga dia coach buat other athletes lah gitu kan. Dia mengdevelop cara lu meyakinkan diri lu memanifestasi. Tapi orang kan mikirnya manifestasi lu terlalu abstrak gitu ya. Ini kayak lu ya udah halu gitu, mimpi-mimpi aja gitu kan. Tapi ada sainsnya sebenarnya kan. Jadi dibikinlah gimana caranya lu bisa memanifestasi dengan structure. Jadi misalnya kalimat pertamanya adalah lu mesti percaya dengan goal lu gitu. For me waktu itu adalah gue tulis I am a world barista champion. Ini 2018. Kejadiannya baru 6 tahun kemudian gitu kan. Tapi dari 2018 gue udah percaya gue world barista champion gitu kan. I am a world barista champion. Lalu beberapa sentence setelahnya adalah insentif lu kalau goal lu tercapai apa. Lalu komitmen lu ke diri sendiri untuk mencapai si goal itu apa. Apakah itu misalnya lu harus latihan 5 kali seminggu, harus bangun pagi apa gitu-gitu. Lalu terakhir diulang lagi tuh kalimat itu I am a world barista champion. Biasanya kayak gue sekitar 3 kalimatan lah gitu biasanya. Ya udah jadi ini yang kalau zaman dulu sih masih gue tulis di sticky note, tempel di WC, tempel di laptop, tempel di gagang pintu gitu ya. Supaya tiap kali lihat gue baca itu. Kalau setelah berapa lama ya akhirnya ngafalin. Itu yang akhirnya memberikan motivasi dan menempa disiplin ini di situ gitu selama bertahun-tahun. Iya, the times you feel suck, waktu lu ngerasa gagal ya lu lihat itu lagi gitu ya. Sama ngeliat bank account, always works. Masih bokeh. Iya lagi. Gue kalau ditanya, Mas Rup buku motivasi terbaik apa? Gue bilang buku tabungan. Betul. Buku tabungan sama kalau ada loan dan mortgage, nah itu juga dilihat gitu. Benar. Itu jadi pecut secara nggak langsung ya. Aduh.
Reality. Satu terakhir, mungkin kalau yang bagian proses yang dari sisi menuju barista champion ya. Di belakang layar mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi gue mendengar inilah dari beberapa teman-teman. Gue mau confirm ke lo, timnya CG itu sampai punya specific coach yang dipakai ya untuk ngebantu kalian gitu. Sort of, yes and no lah gitu. Jadi lumayan lama kita nggak punya coach. Coachnya Daryanto Witarsa. In-house ya. Sama waktu udah zaman gue compete, karena Yoshi udah retired, udah pensiun dari kompetisi, dia adalah salah satu in-house coachnya gitu ya. Jadi for really really long time, dari gue join 2017 sampai 2023 kita nggak punya coach sebenarnya. Coachnya adalah in-house tadi, coachnya adalah YouTube dan Facebook. Wow. Ya udah kita nontonin, kemauan ngulik aja ya. Betul. Kayak ya kalau atlet biasanya sebelum pertandingan mereka nonton tapes lawan-lawannya gitu ya. Betul. Kita nonton tapes kompetitor sebelumnya, lalu kompetitor yang akan bertanding lawan kita misalnya gitu di kejuaraan dunia apa kejuaraan lokal, kan banyak lah gitu sosial media. Ya udah beneran nonton aja gitu. Terus kita bikin rangkuman mereka ngapain sih, apa aja yang diomongin sih, patternnya, cara ngomongnya gimana gitu ya. Ya udah gitu. That was the training gitu kan. Baru sebelumnya ada beberapa kayak I wouldn't say coach, tapi kayak mentor lah, nanya-nanya ke barista yang lebih senior gitu. Oke. Gue lagi ngulik susu ini nih, apa sih tipsnya gitu ya. Itu dari 2018an udah mulai tuh kayak nanya ke kompetitor lain aja. Dan karena coffee industry sangat suportif, walaupun sama-sama kompetitor, tapi sharing of informationnya lumayan jalan tuh. Di belakang layar. Wow. Nggak ada yang kayak, enggak, gue nggak mau kasih tahu. Wait, rahasia gue bro. Nggak ada. It's very interesting. Wow. Lucunya nationally nggak terlalu ada itu. Tapi internationally mereka open banget. I guess mungkin karena kalau national lu berusaha untuk jadi national champion gitu. Oh ya, make sense. Jadi agak lumayan jaga-jaga lah gitu kan. Which is understandable gitu. Nah tapi ya udah nanya-nanya sampai akhirnya 2023, walaupun gue udah bukan kerja di Common Grounds lagi, kan masih within the ecosystem nih gue. Istri gue juga masih kerja di Common Grounds gitu. Terus latihan kita di Common Grounds. Barulah ada satu kompetitor namanya Ryan Wibawa. Mungkin kenal juga. Oh tahu. Terus ada gue, kita compete di waktu yang sama tuh. Kita menangnya 2023 barengan untuk 2024 World Championship. Di 2023 ke 2024 itu Coco punya coach orang Jepang. Namanya Emi, bekas World Brewers Champion juga, cabang olahraga dia. Lalu gue punya coach dari Kanada namanya Cole Amadev. Itu karena tahun itu goalnya dari Yanto adalah lu harus jadi World Champion. Jadi kayak lu udah compete berapa lama, ini lu ketiga kali di World Championship, let's do everything we can. Nggak ada batu yang nggak dibalik. Budgetnya kita alokasikan untuk coach juga gitu kan. Coach nggak murah gitu kan kalau lu harus bayar gitu kan. Setelah gue menang justru anak-anak sekarang coachnya lebih banyak lagi. Setelah gue menang gue kesempatan ketemu dengan seorang masih muda sih, bilangnya apa ya, mbak-mbak. Nggak ibu-ibu soalnya. Namanya Sasti. Sasti adalah public speaking coach. Jadi sekarang anak-anak yang kompetisi kita kirim juga nih ke Sasti. Untuk mereka gimana caranya bisa public speaking. Gua selain coach kopi punya terapis juga. Kebetulan gue tahun 2022 akhir apa 2023 awal ya. Gue ke terapis sebenarnya untuk masalah pribadi aja gitu. Cuman kebetulan pas lagi persiapan competition lumayan bisa nih kayaknya nih diulik-ulik juga untuk mindset competition. Jadi akhirnya gue kerja bareng terapis gue juga di 2023 akhir dan 2024 itu untuk specifically competition. Jadi kita banyak visualization, aktualisasi diri, apa sih, kenapa sih gue pengen kompetisi, apa yang bisa gue dapetin dari kompetisi. Jadi lumayan spesifik lah gitu. Sampai sekarang sih masih kerja bareng di Slady namanya Syapnam. Nah ini yang kalau sekarang ya udah tentang bisnis, tentang hidup aja gitu kan. Syapnam. Jadi sekarang jadi anak-anak ada yang kalau latihan kopi sih sama kita-kita aja. Gitu kan in-house. Public speaking sama Sasti. Ada beberapa yang ke Syapnam juga atau timnya dia gitu. Jadi lebih holistik mungkin ya, nggak cuma kopi doang. Karena akhirnya kita sadar walaupun coffee competition bukan professional sport, di mana kita nggak dibayar untuk compete gitu ya. Ini kompetisi sebenarnya voluntary, lu menang pun nggak dapat duit, lu dapat opportunity gitu kan. Betul. Tapi kita approach-nya ya kayak sport gitu. Kalau sport ada
ada nutritionist, Betul. ada Performance coach-nya. bener performance coach, ada psychologist juga gitu kan, Betul. sport psychologist. Ya udah kita approach it that way aja. Iya. Wow, gue jadi inget. Ini sih satu statement yang udah dibantah sama LeBron James sih. Tapi sempat beredar artikel bahwa LeBron James itu kan salah satu pemain, satu-satunya pemain yang bisa lebih dari 20 tahun dia di liga gitu. Dan dia spend 1 sampai 1,5 juta dolar setiap tahun untuk ngejaga badannya gitu. Itu cuma ngurusin nutrisi dia, gym coachnya dia, strength training gitu. Sama ya mungkin mental. Mau gak mau kalau lu mau berkompetisi di level dunia, Betul. kayaknya harus melibatkan orang-orang ini juga sih. Apalagi kita sebagai orang Indonesia yang mungkin by default, kita tuh cenderung inferior gak sih? Berasanya inferior. Padahal kita sebenarnya, bro, kita tuh negara ketiga penghasil kopi terbesar di dunia. Tapi kok kita susah untuk bangga ya? Susah untuk compete ya? Biasanya tuh karena hal sederhana, bahasa tadi men. Ketika lu gak bisa bahasa Inggris, lu berasa bego. Padahal enggak. Gitu. Padahal kalau lu pakai bahasa Indonesia, jago banget dia orang. Yeah. Jadi ya sangat masuk akal belajar public speaking atau belajar bahasa bahkan ada coachnya. Gue gak kebayang sih itu harus ngelewatin 8 tahun ngikutin kompetisi berkali-kali, gagal. Banyakan kalanya lagi. Iya, nyoba lagi gitu ya. Sampai akhirnya menurut gue satu sisi untuk ngelihatnya adalah panjang banget perjuangannya, satu sisi lainnya adalah kayak setiap kali lu ikut kompetisi lu semakin mengasah diri lu, atau quote unquote semakin memantaskan diri untuk ketika gue jadi champion nih beneran gak akan ada orang yang mendebat lagi nih. Emang dia layak gitu kan. Gila sih, gue ngeliat performance lu tuh buat gue no flaws, kayak no stones unturned tadi bilang kan. Dari tampilan menurut gue, ceritanya, beans yang dipakai, perfect. Tapi buat bagian itu bisa ditontonnya di bagian Reddit. Kita gak ngebahas itu. Gue mau switch your transition tadi ke bagian pengusaha. Nah kan lu bilang tadi lu buka lagi Ikigai lo lately. Terus waktu lu juga memutuskan untuk jadi pengusaha. Nah waktu lu jadi pengusaha dengan lu punya skill kopi, pengalaman kopi, relationship yang luar biasa banget. I mean orang-orang di CG juga mereka networknya luar biasa gitu. Dan lu punya resources yang cukup. Menurut lu sebagai pengusaha dari 4 ini, skill, pengalaman, relationship, sama uang, itu yang paling berdampak menurut lu yang mana? I guess tiap entrepreneur beda-beda gitu kali ya. Gak apa-apa, in your case aja. Kalau gue relationship, jadi satu gue jadi entrepreneur karena kepepet. Gue suka nih. Oke, terus dari 4 lingkaran Ikigai itu, di lingkaran apakah gue bisa dibayar di pekerjaan ini gitu ya, what you can be paid for. Sebagai barista ya lingkarannya itu kecil gitu kan. Betul, karena barista pasti ada ceilingnya dong. Iya, gitu puncaknya kan. segini udah. Ya realita gitu. Betul. Kan. Ya kalau lu di Zurich lu bisa digaji 23-25 euro per jam, atau di Australia gitu 25 Australian dollars per jam, tapi di Indonesia gak bisa gitu kan. That's just the reality of life gitu kan. Pulang Indonesia gue umur 27, udah mau 30 gitu kan, jadi gue juga udah mikir-mikir nih gitu. Gue pertama kali menang national championship umur 29, bentar lagi 30 gitu, jadi gue lumayan mikir-mikir juga. Jadi akhirnya gue memutuskan gimana cara gue membesarkan lingkaran si financial itu di kopi. Ya mau gak mau gue harus either cari kerjaan lain pada waktu itu, keluar dari CG, atau gue buka bisnis sendiri mungkin gitu. Take that risk. Akhirnya setelah gue first national champion, first world championship, gue waktu masuk final, banyaklah dapat tawaran gitu kan. Salah satunya waktu itu gajinya 4 kali lipat dari CG gitu kan. Oh, lumayan. Company lain menawarkan 4 kali lipat dari CG. Lumayan tuh, sangat tergiur. Kalau tradisional orang akan bilang ambil sih bro. Betul. Untungnya gue udah melakukan exercise tadi Ikigai dan punya mimpi World Barista Champion. Gue nanya diri gue nih, gue belum jadi World Barista Champion. Gue masih punya mimpi itu. Apakah mengambil pekerjaan ini akan mendekatkan diri gue ke goal itu apa enggak? Walaupun gajinya 4 kali lipat nih, jawabannya enggak. Karena gue harus jadi bukan sales lah, tapi ya kerja di coffee machine manufacturer yang sekarang gue jadi brand ambassador-nya anyway. Tapi kayak dulu gue ditawarinnya di marketing department bantu jualan mesin kopi. Kalau gue ke situ, itu menjauhkan gue dari mimpi, bukan mendekatkan. Karena waktu lu mungkin yang lebih habis banyak lagi buat dan mereka bukan company yang support kompetisi sampai segitunya, nggak punya training facility. Tugas lu jualan, bukan latihan bikin kopi gitu ya. KPI-nya beda gitu kan. Iya. Tapi kalau gue kerja di CG doang secara tanda kutip ya, bukan ungrateful gitu ya. Ya ini suka dipotong-potong nih doang dalam artian financially sebagai barista gitu. Betul, financially sebagai marketing manager dan quality control gitu.
nggak cukup nih dengan gue yang udah umur 30, I wanna get married, I wanna have house, gitu-gitu lah. Gue ngeliat jalan gue kalau di CG dan sekitarnya itu mendekatkan diri gue ke World Barista Championship Dream. Akhirnya gue memberanikan diri pitching ke Aston sama Yanto, bukain gue something dong gitu kan. Gue kayak, guys gini nih, gue ditawarin kerja 4 kali lipat gajinya. Gue tau lu gak bakal bisa bayar segitu. It's not fair for me to ask. Tapi mau gak kita ngerjain So Good Coffee Company? Akhirnya lahir dari situ. Kayak waktu itu kita mulai tuh 2019 akhir. Awalnya untuk jadi training facility actually. Mulai gak kita buka di training facility, mungkin kita bisa consult juga kalau ada cafe mau buka. Akhirnya they invested in me, kita partnership, gue dapet sweat equity, mereka masukin duit sedikit, buat mereka sih jujur gak ada artinya duit. Karena consulting company lu butuh apa sih gitu kan. Iya. Lu butuh kantor gitu bener, kan. Bener. Gak perlu beli mesin apa betul, gitu kan. Betul. Cuman gue berterima kasih karena itu mungkin mereka kayak nih udah kasih uang dikit supaya mereka ngelihat gue grow. Dan bisa within the ecosystem gitu. Nah gue sangat bersyukur dengan mentorship itu gitu kan. Dan ini akhirnya yang sekarang gue setelah punya perusahaan akhirnya menjadi mindset gue juga untuk anak-anak yang udah mulai gede gitu kan. Lu juga akan kasih opportunity itu mungkin buat mereka. Ya jadi akhirnya si So Good Coffee Company lah terbuka karena si perjalanan. Makanya gue bilang relationship buat gue network lebih penting daripada duit gitu. Salah satu bisnis partner gue selalu bilang kayak duit mah bisa dicari gitu. Kalau lu gak bisa nyari duitnya berarti ide lu yang jelek, bukan lu gak gitu. Bener. Funding banyak lah gitu kan. Banyak, bener. Cuman ya sure kalau lu 100% funding ya mungkin lu gak punya creative power, misalnya gak punya control company, benar gitu kan. Tapi kalau nyari duit doang mah bisa gitu kan. Gak gampang tapi bisa gitu. Ide lu harus cemerlang aja gitu. It feels like a full circle moment, maksud gue. Ketika lu punya goal di 2016, 2024 tercapai. Dalam prosesnya lu ketemu gitu banyak orang keren yang mensupport tuh dan sekarang gantian lu yang mensupport mereka. Dan anak kantor udah ada yang world champion juga. Oh iya? Iya beda cabang aja, cuman dia udah kayak ada anak kantor yang udah jadi world champion juga gitu. Di cabur mana dia? Kan ada Brewers. World Coffee and Good Spirits namanya. Jadi coffee cocktail. Coffee cocktails. Jadi head of R&D kita. Yang di Oma Cafe? Yang di Oma Cafe menang World Coffee and Good Spirits tahun lalu 2025. Wow, congrats. Iya jadi kayak everything beneran full circle in a way kayak wah gila. It's pretty crazy. Wow. Ya oke, kalau gitu gue kasih challenge. Barista Champion udah, Good Spirits udah, Brewer sama ini ya, Cup Taster ya. Yes. Habis itu roasting. Iya, Indonesia secara negara yang belum punya piala tinggal di latte art. Latte art kita belum punya piala. Oke. Mungkin tim ya bilangnya, bukan company. Soalnya kita kan timnya ada Common Grounds, ada perusahaan-perusahaan gue, ada perusahaan-perusahaan Ryan gitu ya. Yang kita belum punya World Championship Trophy banyak gitu kan, ada Cup Tasters yang nyoba-nyobain, roasting belum juga, sama latte art belum, sisanya. Gue seneng banget karena sebagai orang yang dulu karena food blogging ya gue jadi ngelihat scene-nya kopi di awal-awal banget, era-eranya ya termasuk CG baru mulai, bersamaan tuh ya ada Tanah Merah, ada 115, gitu ya. Menurut gua semua punya peran masing-masing yang bikin kopi Indonesia juga bisa seperti sekarang as a culture gitu. Pioneer banget gitu. So sampailah kita di buku ini gitu. Yang ini kayaknya ada bagian dari cerita-cerita kopi Indonesia juga di sini gitu ya. Nama bukunya adalah Bloom. Boleh cerita sedikit kenapa Bloom, and then kira-kira orang yang baca buku ini what they can expect dari buku ini. Namanya Bloom karena ada double meaning lah gitu. Ada kalau di kopi blooming gitu kan, waktu masukin air ke bubuk kopi yang awal gitu ya. Waktu dia mengembang tuh si biji kopinya tuh biji kopi, grounded coffee-nya dibilangnya bloom, itu blooming phase gitu. Sama satu lagi bunga. Belum gitu, karena di kompetisi gue kemarin ngomongin kayak jangan lupa untuk stop and smell the flowers gitu kan. Terus juga ya kopi ada bunganya, lalu juga sebagai pribadi gitu ya lu dari bunga yang mengkuncup terus ngebuka gitu. Jadi banyak meaning kayak self growth lah dari situ. Ini disclaimer, I voted against putting my face on the book. Gue gak mau ada muka gue di buku. Gue gak senarsis itu gitu. Betul, ya. Betul, gue gak aduh. Tapi publishernya insist karena katanya kalau ada mukanya di cover itu berapa persen lebih laku lah gitu. Oke. Still a business gitu kan. Gue gak harus memasukkan gue dari buku ini semua, tapi ya at least balik modal lah itu apa-apa gitu kan. Bloom ini adalah kombinasi dari cerita perjalanan gue dari kecil sampai jadi World Barista Champion and a little bit beyond.
gitu kan. Karena ditulisnya 2025. Bukan buku kopi gitu ya. Walaupun karena gue orang kopi, banyak cerita kopi, ada resep-resep kopi, gimana cara ngebrew gitu ada gitu. Tapi sebenarnya sih lebih ke mudah-mudahan tujuan utama gue untuk bikin buku ini adalah supaya banyak orang-orang kayak gue. Gitu, dimana mereka bisa, gue sangat beruntung gue bisa mengerjakan apa yang gue suka, passion, dan gue menemukan itu di umur yang lumayan muda gitu ya. 26 gue ketemu ikigai gue apa, terus ya udah gue kejar mimpi itu dan kejadian gitu kan. Nggak semua orang mimpinya tercapai, gue tercapai. Nah ini gue pengen supaya orang-orang, apalagi barista-barista di Indonesia bisa ngejar ini gitu, barista dan hospitality worker dan semuanya lah gitu. Supaya mereka bisa live their dream, live to the fullest, dan mencetak orang-orang lain setelahnya gitu. Gitu kan. Jadi sebenarnya itu sih yang, jadi dibilang self help book enggak, walaupun ada toolsnya gitu kan, ada banyak exercise yang bisa lu lakukan untuk membantu lu figure out lu sukanya apa, ikigai lu apa, lalu lu bikin directive affirmation ada. Terus juga lucunya buku ini adalah kombinasi partnership sebenarnya antara gue dan publisher. Jadi bukan buku yang ada publisher deketin gue bilang, lu bikinin buku dong, we pay you this much gitu ya. Ini lebih kayak gue kenal ada publisher ini karena kita pernah ngerjain project terpisah. Habis itu gue approach, mau nggak bikin buku. Jadi it's a partnership di mana gue bayar sebagian cost-nya, mereka bayar sebagian cost-nya, lalu ada writer juga yang bantu supaya gue punya full creative control. Apa yang dimasukkan, ya minus muka gue harus ada di cover, tapi other than that itu beneran publishernya nggak peduli kita nulis apa gitu ya. Mereka cuma boleh nggak resepnya ditambahin 1 apa 2 gitu kan. Mereka lebih mikirin bisnis aspeknya lah gitu. Gue lebih kayak pokoknya gue mau ceritain ini gitu. Jadi ya banyak yang bisa dipelajarin lah gitu dari si buku. Siapa yang lo ngerasa bakal bisa dapat paling banyak manfaat dari baca buku ini? Jadi gue waktu membuka mulut gue untuk Tiger tulisin gitu. Gue seneng banget kan. Berarti dia mengapresiasi sekali orang yang menulis ini ya. Betul. Lu tahu porsi lu adalah menceritakan. Gue buka mulut tuh. Honestly semua kerjaan gue show poninya doang gitu. Buku Tiger yang nulis. Resep ada Odi dan Billy yang bikinin resep. Gue cuma bilang gue pengen resep begini, lu pakai Inggrisnya ini ya lu atur lah gitu rasanya gitu. Kerjaan-kerjaan lain ada yang ngerjain semua, gue cuman I'm the show pony lah gitu kan. Ya begitu memang porsinya gitu kan. Yes. Jadi waktu lu ceritain ini. Jadi waktu gue ceritain ini, gue pengen diri gue belasan tahun yang lalu nemuin buku ini, terus bisa set his path di path yang gue akhirnya jalanin. Tanpa nyasar-nyasarnya gitu ya. Kan gue ketemu buku Can't Hurt Me misalnya David Goggins tahun 2018. Gue pakai banyak tools dari situ. Terus tadi bukunya Silene Basham With Meaning in Mind. Terus ada Mind Gym, buku-buku sport psychology yang gue ketemu. Itu kan akhirnya tools yang gue tarik gitu ya. Tapi kan gak semua orang seberuntung gue bisa beli buku atau ngerti bahasa Inggris for example. Ya udah, gue pengen ini disatuin dengan cerita yang mudah-mudahan relevan dan menarik. Mereka bisa baca, mereka nggak perlu selama itu journey-nya. Wow, thank you for doing that. Karena mungkin salah satu alasan gue juga nulis buku mirip banget sama itu. Dan gue juga punya mentor gue sendiri yang selalu bilang salah satu legacy terbaik yang saya tinggalkan buat generasi berikutnya adalah ya pengalaman hidup lo, tools semua yang lo pakai, yang udah lo praktekin ya. Jadi yang kasar gini, bukan asal ngemeng aja, tapi yang udah lu lakuin dalam hidup dan lu bisa bagiin ke orang dalam bentuk buku tuh akan sangat kebantu sekali gitu. Gua look forward untuk teman-teman yang pengen cari buku ini bisa baca, dan nanti kalau udah bisa kembali ke YouTube ini, komen apa yang lu dapetin dari buku itu, atau bisa ke Instagramnya Miki, Mikhail Yasin, ya bisa kasih testimoninya, nge-tag Mikhail Yasin supaya kita tahu lagi buku ini memang benar-benar bisa ngasih impact buat teman-teman ya. Tapi bisa dicari mana sih Miki? Di marketplace yang warna hijau. Yang warna orange gak ada? Gak ada. Aduh. Gak ada. Sayang loh kalau warna orange. Itu ya, warna orange lebih oke. Warna orange tuh bisa langsung di tag di YouTube. Oh gitu. Ya, jadi bisa langsung masukin linknya di dalam videonya. Iya, gue juga jujur bagian jualannya itu yang pasti banyak PR yang bantu. Kita lebih creating, put it out there. Ya, bener sih jualannya yang masih menjadi PR gitu. Nggak apa-apa. Kalau di globally itu yang bahasa Inggris bisa di contributor.coffee. Itu bookstore-nya si penulisnya gitu. Contributor.
Coffee. Kayak gue akan do a quick exercise ya. Karena gue juga belum baca tuntas buku ini. Gue sempat run terus sedikit. Tapi menurut gue dari bab ini ada satu yang gue pengen ngulik. Mempercayai intuisi. Ini kan di satu sisi gue sangat percaya banget. Bahwa gak bisa semuanya lu pakai di atas kertas. Lu exercise pakai tool coret-coret. Terus lu ngitung-ngitung gitu. Yes, ada hal yang bisa lu kalkulasi dan bisa lu hitung. Tapi ada hal juga yang ya lu harus pakai intuisi. Yeah. Di beberapa orang mungkin pengejawantahannya adalah jadi spiritual. Yeah. Dia berdoa, dia menunggu dapat suara atau bentuk lain gitu. Di case-nya lu, intuisi itu kayak gimana, di momen seperti apa, dan gimana lu tahu ini intuisi yang ini yang harus gue dengerin, ini yang bisa gue skip gitu. Discernment lah ya. Yes. Yeah. Itu mungkin part sebagian adalah lu getting in touch dengan spiritual aspect, gitu kan. Kalau lu punya agama ya lu dengan agama lu, kalau lu nggak beragama ya lu dengan diri lu sendiri atau lu combine gitu kan. So menurut gue part getting in touch with yourself, part experience gitu kan. Pasti semua orang pernah punya experience di mana lu nggak dengerin gut feeling lu terus lu salah gitu. Iya lagi. Kalau di buku ini gue waktu itu gue punya sebelum gue terbang ke Korea nih untuk kompetisi gitu. Gue di pintu lama nih, di pintu rumah gitu kan. Pintu apartemen gitu. Belum punya rumah at that point. Apartemennya punya tapi di pintu apartemen kayak apalagi yang ketinggalan ya. Terus gue lihat pasport lama gue di meja dapur. Bawa gak ya? Gak usah lah. Itu pasport lama anyway gitu kan. Gue bawa yang baru gitu. Pas nyampe check-in counter, ternyata visa Korea gue nomornya nomor pasport lama. Padahal online. Tapi gue gak dibolehin boarding kalau dia gak lihat physical pasport gue yang lama. Meanwhile tuh pesawat terbang dalam 1 jaman lah gitu. Minta tolong salah satu teman kerja balik. Ya udah gak kejar gitu kan. Akhirnya gue miss the flight. Akhirnya pada saat itu gue berjanji untuk selalu dengerin gut feeling gue. Akhirnya waktu kompetisi kayak ini kayak kopinya masih bisa diulik lagi deh. In the past gue bakal kayak oke lah aman lah gitu. Ini gue kulik lagi gitu. Nah cuman satu experience itu gitu kan. Itu ya udah lu trust your gut feeling. Tapi discernmentnya adalah menurut gue ya itu lu bisa mungkin mendekatkan diri dengan spiritual aspeknya gitu kan. Nah ini yang orang mungkin gak terlalu percaya gitu ya. Tapi ya kalau lu religius, gue kebetulan dibesarkan secara religius sama orang tua. Terus guanya juga sampai sekarang ya not the best person at it, tapi lumayan lah gitu. Kalau lagi ada maunya lebih sering aja ke gereja. Tapi kalau lagi sibuk habis itu kurang-kurang gitu ya, bolong-bolong gitu. Tapi itu sama gue juga suka meditasi sendiri yang mungkin secara sekuler gitu ya. Breathing exercise, visualize, meditate gitu. Yang akhirnya sebenarnya bukannya lu jadi lebih in tune spiritually menurut gue. Cuman lu terbiasa untuk menjauhkan diri dari notifikasi dan distraction. Dan akhirnya lu bisa mendengarkan inner voice lu gitu kan. Dibanding lu kayak tahu lah zaman sekarang banyak gitu kan social media, AI yang telling you what to do gitu. Dibanding inner voice lo yang telling you what to do. Jadi menurut gue sih sebenarnya ya itu mempercayai instingnya di situ gitu. Instingnya kan di train gitu kan, nggak langsung tajam aja gitu. Oke, jadi ini catatannya menurut keyakinan Miki ya. Iya betul. Kalau kata Panji kan menurut keyakinan saya. Right? Tapi ini bagus banget, karena intuisi itu lebih sering orang lihatnya kayak sesuatu yang harus dicari, padahal sebenarnya ada di dalam kita, cuman berisik aja. Betul. Nah buat lu tuh intuisi lebih kayak ngilangin berisiknya ini supaya the real voice-nya bisa lu denger lebih gede, gitu. Betul. Lebih gede, lebih clear. Ya. Wow, seru banget. Itu baru satu chapter dari puluhan chapter di sini menurut gue bagus banget. Nanti gue juga akan take time untuk baca ini lebih detail lagi. Thank you Miki buat waktunya, thank you buat bukunya. I wish you have more time to do this. Yes. Mungkin sometime kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi. Kalau teman-teman suka ngobrol sama Miki, pengen tanya sesuatu, tulis di komen. Mungkin kita bisa hadirkan lagi Miki di sini di tengah-tengah kesibukan yang cuma 3 hari di Jakarta. Atau kita rekaman di luar negeri. But thank you for your presence. Thank you udah share apa adanya. Ada last message yang lu mau kasih buat teman-teman yang mungkin sekarang 15 tahun lebih muda. Yang tadi lu bilang akan dapat manfaat dari buku ini. Pesannya apa ya? Pesannya mungkin lebih ke itu, lu figure out lu maunya apa, jagonya di mana. Sisanya sih tinggal jalanin mimpi itu gitu. Dan
contohnya udah banyak. Apalagi kalau ini teman-teman barista gitu ya. Kayak udah banyak orang-orang kopi Indonesia yang mau jalannya apa, lu mau jadi entrepreneur kopi, udah ada ad dengan kopi kenangan, punya ribuan kios gitu ya. Lu mau punya specialty coffee, ada Aston, ada Yanto gitu. Mau jadi world champion, ada Miki, ada Odi, ada Tovan. Jadi kayak lu tinggal pilih aja gitu kan. Blueprintnya udah ada kira-kira ya. Ada, gitu. Tinggal lu jalanin aja gitu kan. Cuman ya itu figure that out. Tiap orang punya backgroundnya masing-masing. Start in life-nya beda-beda memang. Tapi kita semua startnya juga beda-beda. Tapi tetap aja ujungnya juga mirip-mirip gitu kan. Jadi gak ada alasan lagi lah menurut gue untuk lu bilang dia punya privilege misalnya gitu. Enggak juga. Kita live in the I think one of the best periods in life gitu ya, dimana lu mulainya dari mana lu bisa berakhir lebih dari orang lain yang mulainya di depan lu gitu kan. Bener banget. Gue akan tambahin tuh sedikit, karena kalau ngomongin soal path dan a bit on the privilege side, menurut gue salah satu yang sekarang jadi penyeimbang adalah social media. Di satu sisi bisa jadi noise, di sisi lain jadi penyeimbang. Karena gini, zaman dulu untuk lu bisa dikenal, lu butuh akses ke media, TV, masuk majalah, yang mungkin sulit. Sekarang platformnya di tangan lu. Gue jadi inget satu konten kreator kopi, yang beberapa tahun yang lalu gue ngeliat dia kerjanya nge-review kopi tok. Evener, kalau kalian teman-teman tahu ya. Ya kan, si Bapak Magic Indonesia gitu ya. Mana-mana nyobanya Magic. Tapi hari ini teman-teman beberapa tahun kemudian dia punya coffee shop sendiri, si Wombats, dan rame lagi. Jadi berangkat dari, dan dia bukan orang yang terlalu muda menurut gua. Udah di 30-an kan setahu gua gitu. Jadi nggak ada kata terlambat, even udah di usia 30-an memulai lagi sosmed. Dalam angle-nya dia menemukan path-nya dia adalah lewat sosmed gitu. Dan dia pakai itu, strength-nya dia di situ, dia double down untuk akhirnya sekarang mencapai ke goal-nya dia, which is punya coffee shop. Jadi ya teman-teman, semua pasti punya strength and weakness masing-masing, privilege and disprivilege masing-masing, tinggal pakai yang jadi kekuatannya lu aja. So with that, I think we can wrap up episode ini. See you at the next Underdog Story, teman-teman. Really appreciate you. Thank you. Dan ini cupnya Underdog Podcast bisa lo bawa pulang langsung. Ini limited edition, kita belum ada lagi ya. Kita baru bikin kayak 10 ya. Wow. 1 out of 10. Mungkin nanti ada yang tanda tangannya Miki. Thank you. Thank you.